Oke. Hari keberapa aja? 12. 12. Karena hujan deras setiap hari, jadi kita ngeteknya di kamar. Tetap di atas. Tetap di atas, tetap di rooftop. Tetap di rooftop. Karena kita hidupnya di rooftop memang ya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah rela ya subscribe kita ya. Walaupun 10-nya robot ya. 10-nya robot, tapi 15 menurut kita sih adalah sebuah pencapaian. Sudah menjadi sebuah pencapaian kita. Karena teman kita cuma 15 orang tuh. Iya, 15 yang peduli sama kita dengan kondisi kita hari ini, tapi ya sudah ya. Namanya juga kita iseng-iseng kan gitu ya. Dan sudah lumayan banyak loh yang nonton. View juga banyak. Terakhir gue lihat dari 2 video sekitar 80. 80 video. Itu diakumulasiin. Cepet juga enggak. 100 aja enggak. Gue pikir karena kerja di rumah, banyak orang-orang kerja di rumah, jadi kayak ini temen gue bikin konten nonton gitu. Kagak ada menjadikan, walaupun mungkin belum kita sebarkan secara luas. Ya kan? Benar. Atau mungkin konten kita kurang sampah jadi nggak tertarik orang nonton, bisa kali kayak gitu. Mungkin bisa gitu ya, karena kita melihat demand hari ini ya. Oke, tapi terima kasih akhirnya kita juga bikin konten YouTube. Tujuannya sekali lagi untuk ya karena mengisi kegabutan kita setiap harinya gitu ya. Walaupun dengan kondisi yang di kamar dan panas banget nih. Panas banget nih. Ini panas cuy. Segini banget. Segini banget. Setengah jam sini nih ngap ini. Iya asli parah banget, ini parah banget. Cuman kalau kita ngomongin YouTube ya terima kasih lah buat teman-teman yang sudah pernah nonton kita di 2 video sebelumnya. Ya. Dan gue mau ngomongin tentang YouTube hari ini, ya kan? YouTube hari ini menurut gue menjadi sebuah platform yang cukup jadi andalan buat teman-teman yang bekerja di rumah ya. Dan khususnya kita, bener nggak sih? Benar. Kalau Ardi sendiri paling suka nonton konten YouTube tentang apa? Paling tentang pergamean lah. Game ya, game. Ya, game. Lebih ke game-game apa aja tuh kalau boleh tahu? Paling ke MOBA, PUBG. Oke. Karena lu adalah seorang pro player di bidangnya. Gak pro player juga. Main game itu juga kebetulan. Kebetulan main itu ya. Kebetulan main game ya. Lu nggak main cacing? Enggak. Itu rame banget loh yang main cacing, serius. Modal telunjuk doang gitu. Telunjuk gitu kan. Kalau lu John? Kalau gue seneng nonton Top Gear, Top Gear. Review mobil sport lah gitu Okay. yang produksi UK tapi Top Gear gitu, Top Gear UK gitu. Pokoknya semua otomotif lu suka ya? Otomotif sama masak-masak gua. Masak-masak, master chef berarti. Master chef kira-kira seperti itulah gitu. Karena Okay. kita disuruh masak di rumah kan, jadi belajar itu gitu. Di rumah aja, masak di rumah aja. Masak di rumah aja. Jadi gua berapa minggu terakhir gua sering nonton masak-masak gua. Berarti termasuk mengikuti sebuah konten viralnya teman-teman artis di luar sana antara pasing-pasingan mobil warna hijau. Gue sempet tahu itu, cuman gue nggak, karena sekali gue nonton itu terus apaan sih gitu, dari 700 juta ke 1M ke apa gitu. Karena sudah di tangan ke orang 3. Iya, orang ketiga gitu. Sama-sama pelawak juga ya. Pelawak juga. Luar biasa, itu pasing-pasingan mobil terbaik selama ini ya gue bilang. Itu ujungnya gue yakin nanti ada artis terakhir yang beli 10M. Bisa jadi itu. Terus jadi charity atau apa gitu endingnya gitu. Itu satu mobil doang ya. Oke, itu kalau ngomongin tentang konten YouTube yang lebih dominan kita tonton Ya, seperti itu ya. Tapi yang paling lu suka, satu channel aja yang lu paling suka nih, tonton hampir tiap hari atau setiap di-upload ya lu harus tonton. Ya paling si game Game itu ya. Game ya. Nama channelnya tuh? Si Siapa? nonton punya orang luar sih. Oh, luar negeri. Iya. Lu nggak suka lokalan? Just No Limit. Sebenarnya sih di lokal bagus, cuman kalau yang di lokal kan apa sih ya? Nggak terlalu kenal, nggak terlalu paham gitu. Oke. Kita-kitanya Biasanya nggak- kalau pas gua klik yang si luar kan itu di rekomendasinya ada yang orang Indonesia Oke. campur gitu. Oke. Itu kalau gamers di Indonesia ya. Tapi Just No Limit lu nonton juga berarti ya? Yes, No Limit nonton dia Oke. kan top global. Top global ya. Oke, kalau lu John, channel yang lu Yang selalu gua tonton ya. Yang selalu gua tonton tuh sebenarnya orangnya ada sisi rohaninya gitu. Agamis. Jadi Soalnya gua- waktu. Kalau mau tidur itu gue tuh biasanya nonton itu ceramah ustadz itu gitu. Cuma nggak gue sebutin lah ustadz gue siapa gitu. Emang kenapa nggak disebutin? Cak Nun. Wah, Cak Nun. Dia mencoba mengkomparasikan Cak Nun dan Felix Xiao ya. Iya.
Nah ini konten bercanda aja. Iya, Jadi bercanda gua. Ini referensi. Orang nonton YouTube kebanyakan untuk banyak hal untuk referensi. Benar. Ya. Oke, kalau kita ngomongin YouTube juga pasti dari yang suka ada yang nggak suka. Benar dong. Benar, Ya. benar. Yang paling Ardi nggak suka Paling itu apa namanya? konten apa? Konten prank yang settingan gitu. Prank settingan. Iya. Lagi banyak itu Mas ya konten Iya, prank-pranknya. Bisa dijelasin nggak sih konten settingan itu menurut lu orang Purwokerto itu seperti apa? Jadi kayak apa sih, sebenarnya itu orang terkenal gitu ya, cuman dia nyamar aja gitu, nyamar terus ke jalan, ke tempat makan, ke kafe gitu, nyamar aja, nggak tahu nyamar jadi apaan gitu. Jadi macam-macam ya. Iya, Itu Jadi menurut lu itu ente lah gitunya kurang kurang gitu, terus lah gitu ya. kurang ya. Ardi orang Purwokerto menilai YouTuber seperti itu. Penilaian yang cukup objektif ya, kalau kita lihat. Oke, kalau lu John, yang tidak Gua disukai. kurang lebih sama ya. Cuman gua lebih spesifiknya itu yang prank-prank nyanyi-nyanyi karaoke itu bro. Oke. Yang ada di mobil, ada di kafe gitu kan, yang sama cewek-cewek cantik. Itu tuh konten udah berapa ratus biji gitu. Iya. Maksud gua orang masa nggak aware sih kalau itu settingan gitu. Iya, gue setuju banget. Apalagi kalau gue pribadi ya, nggak suka banget prank-prank yang di mobil. Bener. Enggak cuy. Itu satunya Dia gitu. pura-pura jadi driver online. Pertama ya, gue nggak tahu jenis mobilnya apa, dia mau pamer mobilnya apa, gue nggak peduli gitu ya. Cuman dia pura-pura ada konsumen dia, customernya dia, naik mobil dia pura-pura nyanyi. Terus cewek itu kan. Dan itu ceweknya menurut gua mungkin nggak cantik. Tapi patokannya gini, lu mau jadi customer mobil gua, lu itu harus persyaratan pertamanya harus cantik. Menurut gua gitu ya. Terus akhirnya dia nggak lama gitu dia naik mobil pura-pura nyanyi, suaranya fals dulu. Pertama fals dulu kan. Terus cewek kaget-kaget gitu. Bisa nyanyi nggak sih lu? Bisa nyanyi nggak sih lu? Ceweknya pura-pura ketawa dulu, ih jelek suaranya. Ya. Ketaker banget, aku bilang ketaker gitu, Nah, tipikal terus pesan. gak lama tiba-tiba dia bilang, teh boleh nggak? Misal contoh, teh boleh nggak? Saya nyanyi sekali lagi. Ya, Terus tiba-tiba oh. berubah suaranya jadi bagus banget. Pembuktian dia di lagu terakhir tuh Betul. biasanya. Kan ujungnya ngajakin nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Ya kan? Terus ceweknya baper Oh, gitu iya. kan. Ih, ganteng banget, suaranya gitu. bagus banget gitu. Ya, aku tuh lovely banget. Aduh. Ujung-ujungnya jualan akun Instagram ujung-ujungnya gitu kan. Follow-nya gitu kan. Stop pembodohan seperti ini ya menurut gua. Karena dan yang menurut gua dan bikin miris hari ini adalah pertama yang nontonnya banyak. Benar. Yang seperti itu ya, contoh-contoh seperti itu. Terus subscribernya banyak. Benar. Dan yang kasih komen itu banyak banget. Banyak banget dan komen-komennya komen-komen positif, men. Bener. Nggak ada ngata-ngatain gitu ya. Gitu mengajak terus berkarya, mengajak terus memberikan pembodohan pada masyarakat. Waduh, menurut gue generasi akan semakin hancur. Mungkin terhibur karena gara-gara. Ya, Oke, terhibur. kalau gitu. terhibur, gue mungkin bilang iya. Ya, bisa jadi lah gitu. Cuman kalau menurut gue, kenapa sih penumpangnya nggak bapak-bapak tua? Gitu kan Bajunya bulu, iya, gitu. lebih keren gitu menurut gua. Aroma-aroma Aibon gitu. Bener, gitu. Jadi ngebahas tuh terakhir bukan cuma lagunya gitu, Pak, tapi Bapak udah mandi belum sih? Ah, gitu loh. Tanya tentang Bapak kerja apa sih? Iya. Saya kerja ini. Sekali-sekali gitu request dari kita lah gitu. Iya, Cewek kayak cantik gitu. mulu di explore gitu. Karena tipikal banget, video-videonya menurut gua tipikal. Mungkin dia ambil beberapa sampel dalam sehari, dia ambil 20 atau 10 konsumen gitu ya. Dia lihat yang cantik kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ngetek aja satu kali ngetek, terus yang gua semakin bertanya-tanya adalah perjalanan dari titik A dan ke B kan namanya kalau pakai mobil Iya, atau aplikasi driver online masih ya. ada ini ya, ada. Itu ada titik A dan titik B itu kayak nggak nyampe-nyampe. Gak tau sih, menurut gua kayak ini orang kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Dan gua tontonin itu. Sialnya gua nonton. Iya, sebenarnya kita nonton juga kan gitu. Ya demi untuk ngebahas ini kita akhirnya nonton dia Iya, gitu. gitu lah. Karena Penasaran. nggak yang Tapi paling subscriber banyak banget dia gitu. nggak tahu beli nggak tahu apa, gua nggak ngerti. Cuman rame gitu. ya gua respect lah sama orang-orang berkarya di Indonesia gitu ya. Tapi karena gue pernah kuliah di bidangnya gitu ya, ya mungkin ini adalah media konfidensi yang kita harus pikirin. Pertama, kita membuat sebuah media atau platform menurut gue harus to inform, ya kan? To educate, to persuade. Ini menurut gue jadi 3 poin yang walaupun masih ada lagi poin-poin lainnya, dari 3 poin ini setidaknya lu bisa melakukan apa sih gitu. Kalau gua sendiri yang menurut gua kurang suka ya adalah channel YouTube yang mengarahkan atau framing, istilah gue ya, framing
itu ke arah-arah topik pembahasan yang dia inginkan. Ya, goalsnya udah dia yang megang. Dia gitu. set, misalnya dia nih interview gitu ya, satu orang narasumber, terus si narasumbernya diajak ngobrol, bla 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 bla, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya si narasumber akan menjawab pertanyaan sesuai dengan arahan dia secara tidak langsung. Apa yang diinginkan dia. Dibilang settingan sih menurut gua enggak, tapi framing menurut gua diarahkan secara tidak langsung, dan menurut gua sih ini cukup menjadi, sorry ya, menurut gue jadinya akhirnya mengarahkan opini publik gitu, apalagi orangnya terkenal, kisi-kisinya adalah video selalu trending. Selalu trending ya videonya. Hari ini sih trending 2 kalau yang gue lihat gitu ya. 3 atau 2? 2, terakhir sih gue lihat 2. Oke lah kalau menurut gue, karyanya bagus, interviewnya bagus, orang ternama juga, cuman inilah sebenarnya yang harus dipikirkan sama orang-orang yang menurut gue bisa dibilang YouTubers, influencer, tolong arahkan publik ke arah yang jauh lebih baik lagi, bener nggak sih? Benar. Jangan cuman membuat sebuah arahan bahwa ya ujungnya jadi hal yang negatif gitu. Atau gara-gara orang yang biasa di TV masuk ke YouTube, jadi yang kebiasaan di TV dibawa-bawa ke YouTube juga gitu. Betul. Bisa jadi kan? Jadi kontennya hari ini sama 11-12 dengan TV. Iya, dengan TV. Kemarin-kemarin ya benar. Kalau dulu kan kita nonton YouTube itu apa yang nggak ada di TV kita cari di YouTube kan gitu kan. Betul. Tolonglah Kementerian Informasi dan Komunikasi gitu ya. Benar. Ini difilter gitu kan, kita suruh banyak di rumah nih gitu ya. Iya. Kalau kita yang gabut kan otomatis banyak nonton TV. Jadinya kita ngebahas orang jadinya gitu. Iya. Jadi dosa gitu. Nggak ngatain orang. Bentar lagi puasa, ini dosa kita hapus kan. Dihilangin itu ya, dihilangin lagi ya, dicuci lagi dosanya. Jadi intinya kalau menurut gue YouTube hari ini ya harus segera diperbaiki, benar nggak sih Di? Menurut gue? Ya setuju gua itu. Maksudnya orang dari YouTube itu jadinya ya mengedukasi gitulah gitu. Jangan jadinya orang jadi mikirnya ya Indonesia itu ya tetap Indonesia seperti sekarang gitu ya. Happy doang, kayak ya prank-prank itu tadi gitu, ngebodoh-bodohin kan itu jadinya gitu. Betul. Ya minimal lu bikin konten-konten kayak bocil-bocil, gue lebih respect sama bocil-bocil. Bocil itu, bener gua. Apalagi yang rambutnya gondrong banget, dinding itu lebih suka. Itu gitu. Ternyata nggak sih sekalian gitu. IG isinya itu terus. Gue lebih respect sama yang kayak gitu, natural, dan mereka padanya menurut gue gitu, tidak mencari sesuatu konten yang menurut gue akhirnya menjerumuskan orang lain, dan menurut gue ya itu salah sih gitu. Dan harapan kita sih semua diperbaiki, khususnya mungkin lu juga berharap sama ya berdua ya. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya bikin konten kayak gitu. Takutnya masyarakatnya nggak bisa ngefilter kan, jadi ya sayang aja gitu ngabisin kuota cuma buat hal-hal yang seperti itu. Gitu. Karena kita harus pahami juga buat konten kita harus sadar bahwa semua platform berdampak secara publik, dan yang nontonnya itu berbagai elemen masyarakat. Ya, orang udah nggak kefilter tuh nonton siapa aja kan. Betul, sampai contoh ada beberapa bocil menganggap dirinya adalah Tuhannya adalah Atta Halilintar. Itu pernah ada loh, itu pernah ada. Iya. Bayangkan, karena king of YouTube. Bener. Ya kan, itu adalah raja gua. Ya sekarang rajanya udah menemukan calon pendampingnya. Bener. Apa ya itu informasi? Oh, ratu. Kebayang nanti kalau mereka nikah gitu ya, nanti kayak nikahnya kayak kelas jangka jadi itu aja. Udah jelas tuh. Kacau. Yuk di Jadi menurut mereka presiden di Indonesia Atta Halilintar. Jokowi itu apa? Ya segera diperbaiki lah buat teman-teman di luar sana. Cuman sekali lagi konten creator harus memperbaiki konten menurut kita gitu ya. Di sisi lain penonton pun harusnya semakin cerdas. Gitu. Karena makin sini juga kalau kita lihat, oh ini mah kayaknya settingan, ya udah lu nggak usah tonton lagi. Nonton tuh ngapain nonton yang settingan gitu. Nah udah tahu settingan, terus dia screenshot gitu ya, atau istilahnya dia recording sedikit gitu ya, terus dia masukin ke platform lain, dibikin rame, orang lain disuruh nonton secara nggak langsung, makin rame. Konten kreator yang tinggal masukin AdSense, kaya raya. Konten kreator yang makin kaya, kita semakin ribut berdebat. Iya nggak sih ngomongin mereka gitu kan. Atau mereka yang mau mencari itu gitu, semakin mereka diomongin semakin terkenal mereka gitu. Iya kan, ada kata orang juga, semakin banyak haters semakin terkenal. Iya benar. Kalau kita sih nggak mau ada haters ya sebenarnya, karena kita juga siapa? Ya, kita juga nggak haters sama mereka ini kan. Lu bayangin lu jadi hatersnya kita tuh siapa? Lu jadi apa gitu? Haters gitu. Hidup kita sengsara banget, udah hidup di rooftop gitu, kagak ada guna-gunanya buat masyarakat lain. Jadi banyak haters. Oke, intinya simpulan kita pokoknya kita harus coba perbaiki. Mungkin dimulai dari kita gitu, memperbaiki konten-konten. Walaupun kita juga kontennya nggak jelas ya menurut gue. Iya jelas. Satu kata deh buat konten kreator khususnya di platform YouTube,
apa nih Ardi? Paling ya terus berkarya. Wih, bijak kok. Iya sih, iya kan karena namanya kan konten kreator berkarya, terus konten-kontennya itu yang bermanfaat, Berfaedah. berfaedah. Bisa. Oke, kalau lu John? Kalau gua ya lo ini satu kata atau satu kalimat ya atau Oh, satu kalimat, pesan? sorry, satu kalimat. Satu pesan ya maksud gua kalau bikin konten tuh ya itu tadi mengedukasi lah seperti itu. Boleh kita ngasih jokes itu cuman akhirnya jangan terlalu kelihatan settingan atau sampah banget gitu. Ya, betul. Dan Jadi kan kalau misalkan edukasi serius banget juga garing kan. Iya. Jadi harus ada jokes-jokesnya gitu menurut gua ya cukup segitu aja lah gitu, jangan terlalu setting gimana akhirnya membodohi kan. bisa dikolaborasi dengan stand up komedian ya. Setuju gua. Bintang Emon, dia bikin Emon gitu. Itu kan edukasi gitu, cuman dikemas secara humoris kan. Betul. Kita harus pikirkan ke arah sana untuk kemajuan negara kita dan juga generasi lainnya. Sekali lagi yang harus dipikirkan menurut gua adalah setiap pembuatan konten apapun ya, kita pikirkan siapa yang akan menonton. Mungkin di level segmennya kita hari ini untuk kontennya kita. Cuman mungkin suatu saat akan tersebar secara tidak langsung sama misalnya sebutlah bocil-bocil. Oh ini tuh, itu apa tuh? Itu apa? Diikutin lah akhirnya ya kan, dan akhirnya jadi dampak negatif. Itu aja sih menurut kita ya. Ya semoga konten tidak bermanfaat ini menjadi bermanfaat ya. Dan tetap stay di rumah apapun kondisinya hari ini, walaupun menurut kita juga ya bosan. Kalau lu bosan nonton kita aja. Iya. Bosan banget ini malah diperpanjang kan ini kan. Kemungkinan sudah diperpanjang kan. 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan. Kita pengen banget kerja sih dari kemarin, cuman gak ada kerjaan yang bisa dikerjain gitu. Kalau lu punya kerjaan boleh lah kasih Boleh kita. kasih lah gitu. Asal ada duitnya, kita butuh makan, kita capek makan mie sedap ya nggak? Mie sedap. Kamu jahat tapi itu kemarin nyanyiin temen gua tuh. Lagu itu kemarin. Terima kasih temennya John, terima kasih. Walaupun gua tahu temennya John cuma satu.